Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas PAIG akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengorganisasian kurikulum. Kami yang beranggotakan dari Aditya Bagus Heriawan, Alan Alda Nugroho, Yunia Rahma Ayu Wardani akan membahas yang pertama tentang organisasi kurikulum. Apa itu organisasi kurikulum? Organisasi kurikulum adalah sebuah pengaturan yang terikat dengan bahan atau isi kurikulum yang bertujuan untuk memudahkan siswa dalam mempelajari sebuah bahan pelajaran, atau bisa disebut sebuah kerangka umum yang tersusun dalam pola tertentu untuk tercapainya proses belajar mengajar. Selanjutnya adapun bentuk-bentuk daripada kurikulum dan strukturnya. Bentuk-bentuk kurikulum yang saya ketahui sebelum adanya kurikulum mata pelajaran terpisah ini, yaitu ada kurikulum kelas. Kurikulum kelas di sini dikategorikan menjadi kurikulum yang disajikan atau diimplementasikan pada lembaga-lembaga sekolah, baik itu SD, SMP, SMA, atau sederajat. Ada juga kurikulum yang tanpa kelas, yang dimana siswa bisa berpindah program menuju program selanjutnya tanpa harus menunggu siswa yang lain. Misalnya siswa yang bersekolah 2 tahun yang seharusnya 3 tahun dijalani. Lalu di sini ada kurikulum mata pelajaran terpisah. Kurikulum jenis ini termasuk ke dalam kurikulum horizontal. Maka kurikulum mata pelajaran terpisah atau yang dimaksud dengan separated subject kurikulum yaitu organisasi kurikulum yang digolongkan sebagai bentuk kurikulum yang masih tradisional. Ciri-ciri umum daripada kurikulum ini adalah sejumlah mata pelajaran yang tidak tergabung antara satu pelajaran dengan pelajaran lainnya. Setiap pelajaran seakan memiliki ruang dan waktu tertentu, hanya bertujuan pada penguasaan ilmu pengetahuan, tidak memperhatikan aspek lainnya. Pendidik berperan sangat aktif dalam proses pembelajaran, jadi bisa dikatakan metode pendidikan atau metode mengajar pada kurikulum mata pelajaran terpisah ini biasa menggunakan metode ceramah, atau dalam artian pendidik berperan sangat aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada kurikulum mata pelajaran atau gabungan, atau biasa disebut dengan korelasi kurikulum. Pada hakikatnya kurikulum ini merupakan bentuk penyatuan atau penggabungan dari beberapa mata pelajaran yang sejenis. Dari bahan-bahan kurikulum yang terlepas kemudian diupayakan penyatuan dengan bahan atau mata pelajaran yang sejenis sehingga dapat memperkaya wawasan siswa dari berbagai disiplin ilmu kurikulum. Contohnya seperti IPA yang di dalamnya terdapat penggabungan dari ilmu fisika, kimia, dan biologi. Selanjutnya ada kurikulum terpadu atau integrasi kurikulum. Pada kurikulum ini adanya batas-batas antara semua mata pelajaran sudah tidak terlihat, dikarenakan semua mata pelajaran sudah dirumuskan dalam bentuk unit, atau biasa kita sebut dalam istilah tematik. Karena di zaman sekarang ini juga masih banyak yang menggunakan tapi sudah banyak yang menggunakan istilah-istilah tematik atau biasa disebut dengan kurikulum terpadu ini. Ciri-ciri dari kurikulum ini adalah berdasarkan filsafat pendidikan demokrasi, psikologi belajar gestalt atau organismik, berlandaskan sosiologis dan sosial budaya. Berdasarkan kebutuhan minat tingkat perkembangan peserta didik, lebih luas tidak hanya ditunjang oleh mapel yang ada atau mata pelajaran yang ada. Dalam penyampaian memakai sistem pengajaran unit dan peran pendidik serta peserta didik sama-sama aktif. Adapun kelebihan dan kekurangan dari jenis-jenis kurikulum antara lain ada kurikulum terpisah. Kelebihannya yaitu bahan pelajaran tersusun secara logis, sistematis, sederhana, dan mudah dipelajari. Karena setiap mata pelajaran tentunya dipisah-pisah, misal fisika sendiri, biologi sendiri, kimia sendiri, sehingga mata pelajaran lebih bisa diterima dan bisa lebih mudah dipelajari. Selanjutnya bisa dibaca sendiri yang ada di slide kami.
Adapun kekurangannya, mata pelajaran yang lepas-lepas tidak berhubungan satu sama lain, sehingga seakan-akan semua mata pelajaran itu individual atau sendiri-sendiri. Tidak ada hubungan atau kaitan antara satu dengan mata pelajaran yang lain, sehingga ini menjadi kekurangan dari kurikulum terpisah. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan kurikulum gabungan. Kelebihan menunjukkan adanya integrasi pengetahuan kepada siswa, di mana dalam pelajaran yang disajikan disoroti dari berbagai bidang dan disiplin ilmu. Pengetahuan dan pemahaman siswa akan lebih mendalam dengan penguraian dan penjelasan dari berbagai bidang studi. Lebih mengutamakan pada pemahaman dari prinsip-prinsip daripada pengetahuan dan penguasaan fakta-fakta. Kekurangannya, bahan yang disajikan tidak berhubungan secara langsung dengan kebutuhan siswa. Pengetahuan yang diberikan tidak mendalam. Urutan penyusunan dan penyajian bahan tidak secara logis dan sistematis. Kebanyakan di antara para guru kurang menguasai antara disiplin ilmu, sehingga dapat mengganggukan pemahaman siswa. Biasa kita temukan yaitu mata pelajaran yang digabungkan menjadi satu, akan tetapi lebih diringkas pelajarannya. Isi materinya lebih dipersingkat atau dipersempit. Jadi, siswa pun dalam mempelajarinya pun juga kurang efektif dan kurang maksimal. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan kurikulum terpadu. Kelebihannya mempelajari bahan pelajaran melalui pemecahan masalah dengan cara memadukan beberapa mata pelajaran secara menyeluruh dalam berbagai suatu topik atau permasalahan. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan bakat, minat, dan potensi yang dimilikinya secara individu. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyelesaikan masalah secara komprehensif dan dapat mengembangkan belajar secara bekerja sama. Maka kurikulum ini pun juga ada kekurangannya. Bahan pelajaran tidak disusun secara logis dan sistematis. Bahan pelajaran bersifat sederhana, memerlukan biaya dan waktu yang banyak. Terima kasih, sekian dari kami. Apabila ada salah kata, ada salah pemahaman, ada salah bahasan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirussalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.